Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus kami sekarang tersambung dari negeri Sakura, Tokyo, dari Jepang. Dan dalam suasana berbeda, tapi Masya Allah semangat muslim di sini sangat luar biasa untuk berpuasa. Jika di Jepang saja banyak yang semangat untuk menunaikan puasa, maka bagi kita yang di Indonesia, mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi untuk menunaikannya. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, dan teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran ada satu rahasia besar yang memberikan isyarat pada kemuliaan bulan Ramadan terkait dengan hikmah turunnya Al-Quran. Tidak sedikit orang yang menilai bahwa Al-Quran hanya sekedar diturunkan untuk menjadi bacaan, untuk tilawah, atau bahkan untuk pegangan dalam setiap aktivitas. Ada satu rahasia yang disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah menyampaikan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Perhatikan ketika Allah memberikan gambaran di ayat ini, kata Allah, di bulan Ramadan yang sangat istimewa itu, di bulan yang sangat suci itu, diturunkan Al-Quran. Apa tujuan Al-Quran? Ternyata bukan sekedar dibaca, bukan sekedar untuk bisa disampaikan, tapi juga hudan, isinya semua dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas adalah petunjuk, solusi, dan kemudahan hidup bagi setiap insan yang mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan dunia sampai dengan akhirat. Kata hudan tidak disebutkan dalam Al-Quran, kecuali jamak dari kata hidayah. Berarti solusi, berarti petunjuk, berarti jalan pada nilai-nilai kebaikan. Kata Allah, di Quran ada solusi dalam setiap problem yang kita hadapi. Di Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, semua masalah hidup kita, solusinya ada di situ. Dari mulai persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan kehidupan sosial. Anda yang butuh jalan-jalan kebaikan, di situ ada jalannya. Bagaimana cara mata kita memandang dengan baik? Bagaimana cara telinga kita mendengar dengan baik? Bagaimana cara lisan kita bicara dengan baik sampai ke kaki kita berjalan dengan mulia? Dan di situ, selain nilai-nilai yang tadi disebutkan, ada juga tahapan-tahapan untuk mendapatkan keindahan-keindahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan di hari ke-16, malam 17 ini, malam yang sangat spesial di pertengahan Ramadan, waktu keesokan harinya turunnya Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Jangan jadikan Quran hanya sekedar simpanan, jangan jadikan Quran hanya sekedar pajangan, bahkan jangan sekedar jadikan Quran sebagai bacaan, tapi galilah ayat-ayatnya, keluarkan setiap tuntunannya sesuai dengan tema-tema kebutuhan kita. Semoga dengan itu kita bisa perdalam, dan kita bisa buka dulu sesi tanya jawab dengan kawan-kawan kita yang ada di sini, sehingga dengan itu kita bisa perdalam konten yang tengah kita kaji pada pertemuan ke-16 ini. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan barangkali? Saya perkenankan. Ustadz, mau nanya Ustadz. Ustadz, lebih baik kita menghafalkan Al-Quran di bulan Ramadan atau menghatamkan sebanyak-banyaknya Ustadz? Menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, ataukah kita terus membaca sebanyak-banyaknya atau mengkajinya? Kalau kita lihat di sini ada 3 aktivitas yang bisa kita kerjakan. 1, memperbanyak bacaan. Yang kedua bisa mengkaji, yang ketiga bisa menghafal. Tapi di antara 3 ini, yang kita bahas di pertemuan kali ini ada yang sangat spesial. Yaitu bagaimana mengkaji Al-Quran dan menghadirkan setiap tuntunannya dalam kehidupan. Saya ambil contoh misalnya. Anda misalnya sekarang sedang berbisnis, berdagang. Kenapa tidak Anda keluarkan tuntunan bisnis dalam Al-Quran? Keluarkan ayat-ayatnya, bikin kurikulum kehidupan, dan tekuni itu nilainya. Maka Allah janjikan bisnis Anda akan dimudahkan. Rizkinya akan berkah, keuntungan akan berlipat, dan surga bisa Anda dapatkan. Anda sekarang misalnya aktivitasnya sedang mengerjakan pendidikan. Kenapa tidak Anda keluarkan ayat-ayat menuntut pengetahuan? Anda keluarkan cara belajar yang baik, cara memahami, cara menghafalkan, bahkan cara mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Ada yang di pemerintahan, ada yang di birokrasi, di diplomasi, bahkan di rumah tangga. Anda sudah berapa tahun jadi ayah? Kenapa Anda tidak turunkan ayat-ayat Quran yang terkait dengan bimbingan menjadi ayah yang baik, suami yang baik, istri yang baik? Tilawahi di rumah tangga. Membaca melahirkan pahala. Menghafal melahirkan pahala, tapi memaknai itu dan mengamalkan dalam kehidupan menghadirkan pahala berlipat dengan menghafal, mengkaji dan mengamalkan dalam kehidupan. Saya kira itu yang bisa kita maksimalkan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain, teman-teman? Tad, saya mau tanya, Tad. Apakah sama seandainya saya menghatamkan Quran, ingin mendapatkan pahala menghatamkan Quran di bulan Ramadan, tapi saya mulainya dari sebelum Ramadan? Baik, tentunya berbeda di sini.
Ya, karena amalan yang dikerjakan di luar Ramadan, nilai pahalanya berbeda dengan amalan yang dikerjakan saat Ramadan. Di luar Ramadan Allah sampaikan, Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka nilai yang diberikan 10 poinnya. Untuk bacaan Al-Quran, kita ambil hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Ya, Nabi menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alifnya sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. 3 huruf 30 di luar Ramadan. Jika Anda kerjakan di Ramadan, maka hadisnya berubah. Kita ambil Kitabus Siyam, hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Nabi menyampaikan bima makna kullu amal ibni Adam, setiap semua amal anak Adam itu yudha'af, akan dilipat gandakan pahalanya min asyratin ila sab'imiyatin. Dari 10 sampai 700 illa siyam, kecuali puasa. Jadi semua amalan yang dikerjakan saat puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah di hadis qudsi, puasa dikerjakan karena aku, maka semua amalan yang dikerjakan saat puasa aku langsung memberikan pahalanya. Ukurannya wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap satunya 10 kali lipat lagi hari biasa. Jadi kalau Anda mengerjakan di luar Ramadan satu hurufnya 10, Ramadan 100. Anda baca 3 huruf, 30, Ramadan 300. Maka siapa yang membaca sebelum Ramadan, pahalanya senilai dengan apa yang dia dapatkan sebelum Ramadan. Yang dia baca saat Ramadan, maka pahalanya 10 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Dan ini tentunya berdasar keikhlasan setiap yang mengamalkan itu. Kalau baca di luar Ramadan ikhlas, tapi di dalam Ramadan tidak ikhlas, maka yang ikhlas itu yang paling utama dalam tinjauan amalan ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lainnya barangkali? Silakan. Ustaz, mau nanya Ustaz. Kalau kita tidak menghatamkan Al-Quran, Bukan kita mungkin ya, Anda saya nggak ikutan. iya Tat, maksudnya saya nggak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, tapi saya bayar orang untuk menghatamkan, tuh gimana Tat? Baik, ini bagus nih pemirsa. Tapi pertanyaan pertamanya, kenapa Anda nggak bisa ngatamin? Ya, kalau Anda bisa menghatamkan, kenapa Anda pilih orang lain untuk menghatamkannya? Jadi yang pertama itu, Anda siapkan dulu program supaya bisa menghatamkan selama Ramadan. Nabi manusia paling bersih, manusia paling takwa, dijamin surga, tingkat surga paling tinggi, khatam sekali Ramadan. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, kan? Surga belum ada jaminan. Kok nyuruh orang untuk hafalkan itu kan? Dan menghatamkan Quran itu. Jadi pertama, buat dulu program supaya kita bisa menghatamkan. Yang kedua, alhamdulillah kita support orang lain untuk bisa menghatamkan juga. Berikan donasi, berikan mushaf, kemudian mereka menghatamkan. Maka pahalanya double. Kita hatamkan, baca, dapat satu hurufnya 100, kita donasikan untuk orang membaca dan menghatamkannya. Maka setiap yang mereka bacakan, kita pun mendapat bagian yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Dan double pahala kita. Ya, maka jika Anda bisa mengerjakan keduanya, kenapa harus meninggalkan salah satu? Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada yang lain barangkali? Ustaz, izin bertanya, gimana nih kalau kita menghatamkan Quran tapi tidak menghatamkan bahasa Arabnya, cuma membaca artinya, boleh tidak? Baik, yang pertama yang dimaksud Al-Quran itu tentunya bukan terjemahan. Quran adalah bacaan firman Allah yang ingat dibacakan dalam bahasa Arab yang sangat fasih, yang diwahyukan pada Nabi Muhammad, dan tentunya dengan cara baca, tuntunan, dan tajwid yang berbeda dengan bacaan-bacaan biasa. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran. Ketika Anda bacakan, maka Anda mendapatkan pahala setiap hurufnya 10. Tapi kalau Anda hanya baca terjemahannya saja, maka yang Anda dapatkan itu hanya sekedar pahala dari terjemahan-terjemahan yang Anda kaji. Ya, bagaimana pahalanya? Anda mendapatkan setiap Anda baca terjemahan, Anda pelajari 10 nilainya dari setiap amalan, bukan setiap hurufnya. Ya, Anda misalnya baca terjemahan Ad-Duha nih, baca, Anda pelajari, selesai Anda baca, Anda dapat 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang bisa mengamalkan satu kebaikan punya pahala, pahalanya 10 nilainya. Kalau Anda kaji sampai ke tafsirnya, maka ditambah 4 lagi tambahan. Di hadis Muslim, ya. Allah berikan ketenangan, Allah berikan rahmat, Allah hadirkan malaikat menaungi di situ, dan Allah sanjung-sanjung sampai selesai tilawahnya. Ya, jadi berusaha membacakan Arabnya, dan insya Allah kata Nabi, semua yang belajar walaupun terbata-bata itu pahalanya 2 kali lipat dari yang lancar. Ditemukan di At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi, orang yang berusaha baca Al-Qur'an Arabnya walaupun terbata-bata, berat sekali hurufnya mengucapkannya, kata Nabi dia mendapatkan pahala 2 kali dari orang yang lancar. Orang lancar dapat misalnya 30, dia dapat 60. Tapi jangan salah menyimpulkan, kalau gitu saya nggak lancar aja Ustaz ya. Tidak. Yang dimaksudkan adalah pahala Anda diberikan 2 karena usaha dan bacaan yang telah Anda bacakan itu. Allah Ta'ala alam bishawab. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kesimpulan yang bisa kita hasilkan di episode ke-16 ini bahwa yang pertama, Al-Quran Allah turunkan bukan sekedar menjadi bacaan semata, walaupun sekedar itu melahirkan pahala untuk kita dapatkan. Al-Quran
adalah kitab yang saat Allah turunkan berisi pedoman-pedoman kehidupan. Di situ ada solusi, di situ ada jembatan kebaikan, di situ ada petunjuk-petunjuk yang bisa mengantarkan kita pada kemuliaan. Maka keluarkanlah di bulan Ramadan ini ayat-ayat Quran sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ibu rumah tangga, ayo keluarkan ayat-ayat menjadi ibu. Yang ayah, keluarkan ayat-ayat menjadi ayah. Demikian seterusnya. Yang dengan itu Allah menjamin insya Allah hidup kita akan mudah, tertata dengan indah, dan menuju surga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar kenikmatan dunia yang bisa kita raih. Semoga Allah mengabulkan apa yang kita mohonkan dan memberikan kedamaian dengan cahaya Al-Qur'an. Dari Tokyo memberikan inspirasi sampai dengan ke Indonesia, kita bisa amalkan di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna ya Allah min ahli al-Qur'an alladzina yadrusuna al-Qur'an walladzina ya'maluna al-Qur'an walladzina tazayyanu binuril Qur'an wa bizinatil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami sebagai ahli Al-Quran yang mampu mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengambil cahaya-cahaya Al-Quran untuk kami amalkan dalam kehidupan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.